Mukanya nggak ada. Ih. Udah mulai. Udah di record. Ini ya. Sabar sih. Oh, bisa di-record. Saya kan baru tahu. Astagfirullah. Nih, udah yang beran. Udah itu. Pak Ngamur, Pak Alban. Cek. Ini Cek suara masuk nggak? Masuk. per slide-nya siapa aja? Slide pertama, slide kedua. Slide pertama. Silahkan. Siapa aja? Dari Ya udah. silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari perwakilan kelompok ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang statistik, yaitu uji apa tadi materinya? Uji C kuadrat. Ya, uji C kuadrat ya. Oke, dengan saya sebagai moderator TB Muhammad Rapriandi, dan pemateri ke-1 ada Yohanes Dwi Monte, pemateri kedua ada Dewi Ayu Lestari, pemateri ketiga ada Sri Ayu Ningsih, pemateri keempat ada Muhammad Lutfan, dan pemateri kelima ada Muhammad Arafi Maulana ya. Oke, kita langsung saja ke pemateri ke-1 yaitu Yohanes Dwi Monte. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Tubagus Muhammad Apriliandi atas kesempatannya. Jadi, uji C kuadrat atau X kuadrat. Uji C kuadrat adalah suatu ukuran yang menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamat dan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan dinyatakan oleh statistika kuadrat atau C kuadrat. Pengertian frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Frekuensi observasi nilainya didapat dari hasil percobaan atau OI. Frekuensi harapan nilainya dapat dihitung secara teoritis. C kuadrat atau X kuadrat. Satu sampel adalah teknik statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Satu jadi C kuadrat untuk satu sampel digunakan untuk menguji hipotesis dalam populasi hanya terdiri dari 2. Baik, terima kasih pemateri. Oke, baik. Terima kasih kepada Yohanes Dwi Monte sebagai pemateri kedua. Kita lanjut ke pemateri pertama ya maksudnya. Dan pemateri selanjutnya itu ada Dewi Ayu Lestari. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan yang telah diberikan. Sedikit saya menjelaskan tentang materi C kuadrat. C kuadrat atau X kuadrat juga merupakan salah satu tes statistik non-parametrik atau tes bebas distribusi. Perhitungannya didasarkan pada data hitung atau ranking. Tes non-parametrik ini tidak begitu cermat dan kekuatannya pun tidak sebesar tes parametrik. Jadi, C kuadrat termasuk ke dalam tes statistik non-parametrik atau tes bebas distribusi. Dengan perhitungan yang didasarkan pada data hitung atau ranking, C kuadrat adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan penyelidikan menilai
probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Q-kuadrat adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan pendidikan menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu. Sebagai akibat dari kesalahan sampling, jadi Q-kuadrat di sini hanya menilai probabilitas untuk memperoleh perbedaan frekuensi yang teoretis dalam kategori-kategori tertentu. Terima kasih. Oke, makasih buat pemateri kedua Dewi Ayu Lestari. Kita lanjut ke pemateri yang ketiga ya, ada Sri Ayuningsih. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan Q-kuadrat S kuadrat. Tes Q-kuadrat digunakan untuk data discrete yang salah satu variabelnya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Adapun kegunaan lainnya adalah untuk mengestimasi kemungkinan adanya beberapa faktor yang menyebabkan adanya hubungan selain faktor kesalahan sampling. Jadi Q-kuadrat hanya menilai probabilitas untuk memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretik dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat kesalahan sampling. Q-kuadrat juga digunakan dengan asumsi bahwa sampling dipilih secara random. Hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan Q-kuadrat yaitu yang pertama, Q-kuadrat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Yang kedua, Q-kuadrat tidak dapat digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang ketiga, Q-kuadrat pada dasarnya belum dapat menghasilkan kesimpulan yang memuaskan. Yang keempat, Q-kuadrat cocok digunakan untuk data kategorik, data distrik, atau data nominal. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sri Ayuningsih. Selanjutnya ke pemateri keempat, ada Muhammad Lutfan. Padanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Pengambilan keputusan yang menyatakan ada atau tidak adanya perbedaan berdasarkan ketentuan berikut. A. Bila harga Q-kuadrat atau X pangkat 2 sama atau lebih besar dari tabel Q-kuadrat, maka hipotesis 0 dalam kurung H2, H0 ditolak dan hipotesis alternatif dalam kurung HA diterima. B. Bila harga Q-kuadrat dalam kurung X kuadrat lebih kecil dari tabel Q-kuadrat, maka hipotesis 0 H0 diterima dan hipotesis alternatif dalam kurung HA ditolak. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri Lutfan. Selanjutnya ada pemateri terakhir ya, yang paling ganteng di kelompok kita. Ada M. Arafi. Padanya waktu dan tempat saya persilakan.
Mohon maaf teman-teman, dikarenakan saya sedang sakit mata ya. Ya, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu analisis C kuadrat X pangkat 2 pada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, C kuadrat untuk variabel tunggal, yaitu C kuadrat untuk data tunggal adalah variabel yang akan dianalisis dengan tes C kuadrat dalam kurung X pangkat 2, sampelnya yang hanya terdiri dari satu kategori saja. Yang kedua, C kuadrat untuk tabel 2x2. Yang artinya C kuadrat untuk tabel 2x2 adalah variabel yang akan dianalisis dengan tes C kuadrat. Sampelnya terdiri dari dua kategori dan frekuensi observasinya terdiri dari dua kategori pula. Yang ketiga, C kuadrat dengan konteks Yates, yaitu koreksi Yates digunakan untuk menghitung harga C kuadrat pada tabel 2x2 dengan DF sama dengan 1 dan salah satu selnya memiliki frekuensi kurang dari 10. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para pemateri. Mungkin kesimpulannya itu uji C kuadrat itu merupakan suatu ukuran yang menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoretis atau frekuensi yang diharapkan. Dan uji C kuadrat digunakan untuk data diskrit yang variabelnya tidak untuk mengestimasi kemungkinan adanya faktor yang menyebabkan adanya hubungan selain faktor yang menyebabkan adanya hubungan selain faktor kesalahan sampling. Analisis C kuadrat dapat dilakukan pada data tunggal dan data kelompok. C kuadrat untuk data tunggal adalah variabel yang akan dianalisis dan sampelnya hanya terdiri dari satu kategori saja. Sedangkan C kuadrat untuk data kelompok adalah variabel yang dianalisis dan dengan sampelnya terdiri dari dua kategori dan frekuensi observasinya terdiri dari dua kategori. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami tentang materi uji C kuadrat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Banget ya.